Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan relawan Mercy yang sebelumnya sempat hilang kontak selama kurang lebih 2 minggu. Sudah ada Fikri Rofiul Haq bersama kami terhubung melalui saluran telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Fikri, bagaimana kondisi di sana? Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar kami baik dan kedua relawan Mercy lainnya juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Fikri, karena beberapa waktu terakhir ini kami sangat resah, khawatir seluruh masyarakat Indonesia mencari keberadaan Anda dan juga 2 WNI lain. Bahkan sempat ada berita simpang siur. Apakah 2 WNI lain juga dalam kondisi sehat seperti Anda saat ini? Alhamdulillah, saya bisa pastikan dua relawan Mercy lainnya yang memang masih dengan dalam keadaan baik, alhamdulillah sehat. Dan kami memang saat ini tinggal di sekolahan yang ada di jalur Gaza bagian selatan yang memang berdekatan sekali dengan rumah sakit Eropa. Oke, kapan ini Fikri berpindah dari rumah sakit Indonesia menuju saat ini tinggal di wilayah di selatan, di sekolah, ini kapan dan melalui jalur mana evakuasinya? Ya, jadi memang di rumah sakit perlu kami beritahukan bahwa memang di keadaan di jalur Gaza Utara benar-benar sangat bukan mencekam lagi, sudah benar-benar tidak bisa ditinggali lagi. Baik yang memang mereka yang masih bisa tinggal di sana pun memang benar-benar sudah mempasrahkan diri dengan nyawa mereka, karena memang benar-benar rumah sakit Indonesia sudah dikelilingi oleh tank-tank yang sudah beberapa hari mereka memantau terus pergerakan yang ada di rumah sakit Indonesia, dan juga sudah beberapa kali juga mereka melontarkan serangannya dari tank-tank tersebut ke rumah sakit Indonesia di lantai 2 ataupun lantai 3. Dan akibat insiden tersebut ya, yang kami sangat sayangkan, yang harusnya bangunan rumah sakit ini adalah dengan atas nama Rumah Sakit Indonesia, sebenarnya benar-benar tidak boleh diserang oleh militer Israel, karena memang ini adalah fasilitas umum yang pertama. Yang kedua adalah ini rumah sakit mengatasnamakan Rumah Sakit Indonesia yang mewakili masyarakat seluruh Indonesia yang memang sampai titik habis untuk membantu korban-korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan sudah memang beberapa kali evakuasi juga berjalan. Kalau saya tidak salah ingat, memang sudah dari Senin kemarin, dan sudah 3 kali, Senin, Selasa, dan kami mengikuti evakuasi pada akhir, karena kami juga mengutamakan korban luka-luka dan juga orang-orang yang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Memang terakhir saya menggambarkan pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia sekitar 2.000-3.000. Terakhir memang bukan hanya lebih dari 10.000, bahkan puluhan ribu orang mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Para pengungsi mereka memang banyak yang juga tidak sabar, karena memang mereka ketakutan benar-benar. Keadaan di sana mencekam sekali, bukan hanya tank-tank, bahkan helikopter yang menembaki dari senapan-senapannya pun menembaki sekeliling untuk menakuti untuk para warga untuk mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan. Dan kami dan juga relawan lainnya mengikuti evakuasi ke jalur Gaza bagian selatan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 3 sore, dan kami sampai di jalur Gaza bagian selatan pada jam 6:30 malam. Dan memang banyak sekali berita yang simpang siur, salah satunya memang kami ditangkap oleh tentara Israel. Kami memberitahukan bahwa kami bertiga tidak ada yang ditangkap oleh pihak militer Israel, karena saat itu kami juga selalu bertugas di sekitar area Rumah Sakit Indonesia. Ya, kita kadang mengamankan diri di Wisma ataupun kadang mengamankan diri di Rumah Sakit Indonesia, tergantung memang keadaan situasi yang saat itu. Fikri, Alhamdulillah, jadi berita terakhir memang Rumah Sakit Indonesia saat ini benar-benar sudah kosong, tidak ada lagi dokter, tidak ada lagi pasien, tidak ada lagi pengungsi. Namun berita yang saya dapatkan terbaru adalah ada beberapa dokter dan para korban luka-luka yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak, yang mereka
masih terus bekerja, para dokter masih terus bekerja di Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di rumah sakit yang ada di Jalur Gaza bagian utara. Oke, karena banyak sekali informasi simpang siur juga yang sampai ke tanah air, ke Indonesia. Tapi kalau misalnya selama adanya tentara Israel mengepung RSI ini, selain kemudian menakut-nakuti, apa sebetulnya yang coba dilakukan oleh tentara Israel di RSI di Gaza Utara itu, Fikri? Mungkin bisa digambarkan seperti apa? Ya, mungkin mereka juga ingin menguasai area rumah sakit Indonesia yang memang di mana kita juga mengetahui rumah sakit ini memang rumah sakit terbesar di Jalur Gaza bagian utara, memang rumah sakit utama yang jadi korban luka-luka untuk dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Dan bukan hanya mereka ingin menguasai di daerah tersebut, mungkin mereka juga ingin memastikan bahwa lancaran tuduhan-tuduhan dari IDF ini ya seperti yang memang sudah dijawab oleh pihak Mercy dan pusat juga di Jakarta, bahwa tidak ada namanya markas yang ada di bawah Rumah Sakit Indonesia, tidak ada namanya terowongan. Juga mungkin mereka ingin juga memastikan bagaimana keadaan di Rumah Sakit Indonesia. Tapi dengan saya sendiri yang memang sudah 4 tahun tinggal di area Rumah Sakit Indonesia, saya juga bisa menggambarkan tidak ada terowongan, tidak ada markas pejuang-pejuang sini atau pejuang Hamas yang memang berada di Rumah Sakit Indonesia. Mungkin banyak sekali, mungkin ketika kami juga keluar, kemungkinan besar juga mereka sudah masuk ke Rumah Sakit Indonesia karena mereka itu benar-benar menakuti dari tank-tank bajanya, helikopter ataupun pesawat F-16-nya, F-35-nya yang memang sudah membombardir di area sekitar Rumah Sakit Indonesia untuk warga juga mengungsi ke jalur selatan. Mungkin banyak rencana mereka yang emang tapi terutama mereka ingin menguasai sebenarnya. Namun kami juga belum bisa mendapatkan update dari Rumah Sakit Indonesia karena sudah ada lagi orang di sana, dan juga walaupun memang ada masih ada di sana juga benar-benar sangat susah sekali. Tidak ada jaringan internet, sudah terputus, dan sinyal kartu perdana pun sama sekali tidak ada. Beda sekali dengan jalur Gaza bagian selatan ini. Baik. Fikri, kami masih ingin bertanya mengenai gencatan senjata yang seyogyanya dilakukan pada pagi hari ini di sana. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana prospek gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza yang bakal dimulai pada hari Jumat pagi waktu setempat, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana selaku pakar hukum hubungan internasional, dan juga masih tersambung bersama Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat siang Prof dan juga Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Oke, mungkin saya pertama-tama ingin ke Fikri terlebih dahulu yang saat ini posisinya masih ada di Gaza Selatan. Hari ini akan diberlakukan gencatan senjata sementara. Apakah masih terdengar adanya suara tembakan di tempat Anda mengabarkan saat ini, Fikri? Ya, memang kami juga mendapatkan berita gencatan senjata, namun kami juga belum bisa memastikan. Tapi yang saya dengar pada jam 7 setempat, dan saat ini jam 9 waktu Gaza, dan sampai dari jam 7 sampai jam 9 ini saya belum mendengar tembakan ataupun serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak militer Israel. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Prof, tapi sebenarnya dari pandangan internasional sendiri seharusnya yang terjadi pada saat adanya gencatan senjata ini seperti apa? Ada 4 poin kalau tidak salah yang memang didiskusikan oleh kedua belah pihak, Hamas dan juga Israel. Nah, seperti apa yang seharusnya terjadi pada saat gencatan senjata? Ya, kalau misalnya secara internasional harusnya nggak ada gencatan sementara ya. Gencatan senjata ya gencatan senjata. Artinya tidak akan ada lagi serangan-serangan. Nah, tetapi yang disepakati sekarang adalah gencatan senjata yang sementara sifatnya, dan itu berlaku untuk 4 hari. Artinya, sebagaimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, bahwa gencatan senjata ini bukan berarti Israel akan kemudian menghentikan serangan. Jadi setelah 4 hari, dia akan serang lagi. Nah, gencatan senjata yang dimaksud di sini ada untuk kepentingan 3 hal. Pertama adalah untuk memasukkan
bantuan-bantuan kemanusiaan ke Palestina, karena bantuan-bantuan kemanusiaan ini kan mereka sangat khawatir dengan adanya serangan-serangan, jangan sampai mereka menjadi sasaran juga. Yang kedua adalah yang terkait dengan masalah sandera. Jadi kesepakatan ini mengatakan bahwa ada pertukaran sandera dari Hamas ke Israel dan kemudian juga dari Israel ke Hamas. Dan yang ketiga, pentingnya gencatan senjata ini dalam dugaan saya itu dalam rangka memberi kesempatan orang-orang di Palestina untuk mengevakuasi diri. Artinya yang tidak mengevakuasi itu akan dianggap oleh Israel sebagai Hamas atau pendukung Hamas, dan karenanya dia boleh melakukan penembakan-penembakan, serangan-serangan setelah 4 hari ini. Jadi memastikan bahwa memang yang ditembak itu bukan orang sipil lagi. Seperti itu. Oke, jaminannya apa Prof? Gencatan senjata ini akan berlangsung dengan mulus? Karena kalau kita lihat sebelumnya Israel kerap sekali melanggar aturan. Ya, seharusnya ini kan ada yang namanya PKO, Peacekeeping Operation, yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau misalnya seperti ini kan nggak ada penengahnya. Kita tidak tahu siapa yang akan memulai tembakan gitu ya, sehingga melanggar kesepakatan yang sudah dibuat dan yang tidak. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini semu ya, yang saya khawatirkan begini. Gencatan senjata ini untuk kepentingan Israel adalah untuk menenangkan masyarakat internasional bahwa Israel seolah-olah mau atau setuju dengan gencatan ini, tetapi nanti ujungnya dia akan mengatakan yang sebenarnya nggak mau itu Hamas, sehingga saya akan terus menyerang. Karena apa? Bagi Israel posisi sekarang ini adalah posisi di mana dia tanda kutip sebentar lagi sudah akan menangkap petinggi-petinggi Hamas, sudah akan menangkap baik hidup-hidup maupun mati para petinggi Hamas. Jadi mereka tidak ingin momentum ini berhenti. Tetapi di lain sisi masyarakat internasional kan sudah menekan. Masyarakat internasional bahkan menekan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan Joe Biden mungkin sudah ada komunikasi dengan Israel agar menyetujui gencatan senjata ini supaya terlihat bahwa Israel itu dalam posisi yang benar gitu, yang bisa dibenarkan oleh masyarakat internasional. Dan nanti tinggal cari masalah bahwa Hamas lah yang akan melanggar, lalu mereka tidak sepakat misalnya dengan masalah-masalah detail, dan masalah detail ini Hamas yang tidak sepakat, sehingga bukan salahnya Israel. Karena aneh bagi saya kalau misalnya Israel sebagai pihak yang posisinya seolah-olah di atas angin, dia tiba-tiba mau untuk melakukan gencatan senjata kalau bukan karena tekanan dari internasional, bahkan juga tekanan dari pihak Amerika Serikat Joe Biden. Seperti itu. Prof, tadi seperti yang Anda katakan bahwa gencatan senjata ini harusnya tidak ada yang sementara begitu. Meskipun walaupun gencatan senjata ini telah disepakati, tapi Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa agresi masih akan tetap berlangsung. Kalau kita bicara mengenai sisi kelaziman, apakah ini lazim? Sebenarnya tidak lazim, ya. Sebenarnya tidak lazim karena gencatan senjata ini kan untuk memastikan bahwa perang itu akan usai, akan selesai gitu ya. Tapi kan bagi Israel masih belum usai. Israel itu mendefinisikan perang dalam pemahaman saya adalah pertama dia menangkap hidup-hidup atau mati para petinggi Hamas. Yang kedua, dia harus bisa menguasai Gaza dan kemudian bisa mendirikan otoritas dari Israel atau mereka yang dianggap temannya Israel, sehingga serangan-serangan dari Gaza oleh Hamas itu tidak akan pernah lagi ada, baik tahun depan, 5 tahun yang akan datang, bahkan 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Nah, ini yang dikehendaki oleh Israel. Walaupun menurut saya Netanyahu juga salah perhitungan. Karena apa? Mereka-mereka yang sekarang ini terdampak, anak-anak dan sebagainya, mereka kan bisa dendam. Nah, kalau mereka dendam kan berarti mereka akan menyerang Israel lagi di kemudian hari. Maka di Israel itu ada tokoh-tokoh, pejabat politik, partai politik, yang menghendaki Netanyahu untuk diganti, karena apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini sebenarnya bukan membuat Israel jadi malah selamat, tetapi justru mempunyai resiko untuk kemudian diserang oleh penduduk dari Gaza yang kemudian lebih militan daripada sekarang.
Oke, Prof, kalau kita lihat penerapan dari gencatan senjata ini kan pengembalian sandera dari masing-masing ini dilakukan bertahap per hari ya dilakukan. Apakah ini artinya sambil juga memantau setiap harinya apakah nanti akan ada salah satu pihak yang melanggar baru nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut atau sebetulnya mekanisme dari gencatan senjata itu memang didesain per hari untuk melihat jalannya ini berlangsung mulus atau tidak, Prof? Ya, yang pasti adalah siapa yang akan memantau itu. Yang memantau kan pasti Israel aja. Kalau Hamas yang berteriak, saya khawatir tidak didengar juga begitu kan. Jadi Israel yang menentukan apakah 4 hari ini tidak ada serangan-serangan dari Hamas ke Israel misalnya begitu ya. Tetapi juga mereka bisa bilang bahwa ada serangan, sebenarnya tidak ada serangan, ya kan? Ini yang katakanlah pentingnya ada pihak ketiga yang memantau gencatan senjata ini yang tadi saya katakan harusnya dilakukan oleh PBB dengan menurunkan peacekeeping operation. Tapi kalau seperti sekarang, saya sih merasa bahwa karena nggak ada wasit ya sepihak aja. Cukup Dan rentan kalau ya, Prof, misalnya berarti? Kenapa? Cukup rentan ya, Prof, berarti? Wah, sangat rentan menurut saya, sangat rentan. Tapi kan saya katakan di awal bahwa tujuan gencatan senjata ini bagi Israel sebenarnya karena ada tekanan dunia untuk dia memperhatikan sisi kemanusiaan dan dia sudah melakukan itu, tetapi nanti sebagai alasan bahwa sebenarnya Hamas lah yang tidak mematuhi itu, kemudian dia melakukan serangan lagi. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau nggak ada tekanan dunia ya pasti sampai sekarang juga dia akan serang terus begitu. Artinya sebenarnya sudah ada skenario. Nah, berbicara mengenai bantuan kemanusiaan, Prof, begini, ketika memang solar sudah diperbolehkan masuk ketika 4 hari gencatan senjata terjadi, tapi solar, bantuan kemanusiaan, makanan, distribusi obat, begitu sudah diperkenankan masuk, tapi hanya dalam 4 hari, apakah ini cukup? Kalau menurut saya sudah nggak cukup lah. Nanti bisa tanya sama saudara Fikri ya, misalnya dari perbatasan sampai perbatasan misalnya dari Mesir atau misalnya mungkin juga Yordania, untuk sampai ke titik lokasi itu butuh berapa lama. Nah kalau misalnya butuh sangat lama kan sulit gitu ya. Tetapi saya juga paham bahwa mungkin masyarakat Palestina sudah mendekat ke perbatasan. Tetapi oleh Mesir biasanya mereka tidak akan diperbolehkan untuk masuk karena Mesir tidak mau punya masalah gitu ya dengan masalah pengungsi dan lain sebagainya. Jadi mereka akan dihambat di perbatasan. Lalu kemudian makanan itu yang akan disuplai. Tetapi ini kan makanan yang masyarakat Palestina itu mendekat dengan perbatasan. Tapi bagi mereka yang belum mendekat ataupun rumah-rumah sakit di mana butuh obat-obatan dan sebagainya, mereka harus menunggu. Nah pertanyaannya adalah kendaraan ini berapa lama untuk bisa sampai ke TKP gitu ya, lokasi. Oke, Prof, mungkin terakhir apa sih yang sebetulnya bisa dilakukan untuk lagi-lagi gencatan senjata selama 4 hari ini bisa berlangsung dengan mulus begitu tanpa adanya fokusnya ini semuanya berada di tangan Israel, keputusan berada di tangan Israel. Apa yang mungkin bisa dilakukan dunia, Prof? Kalau yang bisa dilakukan dunia adalah kita tentu harus mempressure Amerika Serikat untuk Amerika Serikat mau mengendalikan Israel karena Israel itu hanya takut sama Amerika Serikat dan dia takut kalau misalnya dia tidak dilindungi oleh Amerika Serikat ketika dunia berhadapan dengan dia. Jadi pressure yang kita harus lakukan adalah ke Amerika Serikat dan Presiden Jokowi sudah pergi ke Amerika Serikat bertemu dengan Joe Biden dan sudah menyampaikan di depan Joe Biden yang selama ini beliau mengatakan bela diri, hak bela diri dari Israel, bahwa ini merupakan kebiadaban, kekejaman dari Israel terhadap Gaza. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah kita berupaya agar rakyat Israel yang akan melakukan secara internal pergantian pemerintah, ya, pergantian pemerintahan di Israel. Karena idenya adalah ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Nah, siapa yang bisa mengganti pemerintahan di Israel? Ya, kita harus bilang rakyat Israel. Jadi penting juga kita jangan memusuhi rakyat Israel. Yang kita musuhi kan sebenarnya pemerintah Israel dengan kebijakannya. Tapi di antara rakyat Israel sekarang mulai banyak mereka yang tahu bahwa di Gaza itu ada kekejaman. Selama ini mungkin di Israel dimunculkan cerita-cerita tentang mungkin ada prajurit dari tentara Israel yang gugur, lalu kemudian bagaimana orang tuanya menangis dan lain sebagainya. Sehingga apa?
di dalam masyarakat Israel itu yang mereka pahami adalah, oh iya, orang-orang Hamas ini yang kejam, maka kita dukung terus. Tapi sekarang dengan orang memviralkan di sosial media terkait dengan apa yang terjadi di Gaza, mungkin rakyat Israel semakin sadar, dan mereka ada sekarang yang sudah demo ke rumahnya Perdana Menteri Netanyahu, kemudian juga politisi-politisinya sudah melakukan upaya. Nah, itu yang kita harus dorong sebenarnya. Satu-satunya jalan, kita nggak punya jalan lain. Baik. Kalau kita bicara masyarakat internasional, selama Amerika Serikat masih mendukung Israel, ya sulit menurut saya. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga gencatan senjata ini berlangsung dengan lancar, aman, dan mungkin semoga seterusnya ya gencatan senjata terjadi. Terima kasih, selamat siang Prof. Selamat siang.